Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa kama qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim. Ahalallahu lakum fihi at'am wa harrama 'alaikum fihi siyam. Fa huwa yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa 'azzimu wa tubu ila Allah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sampai di bulan Syawal, tepat di hari raya Idul Fitri. Sebulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan mulia, bulan suci, bulan Ramadan. Harapannya setelah sebulan beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita. Dan yang paling penting, kita semua menjadi seorang yang baru dan suci. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini, dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah ada ujian, di setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja kita dipuji, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Demikian juga kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun dapat diberitahukan oleh Allah dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah jika kita tidak lulus masuk surga. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi SAW bersabda, "Fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah SAW yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat puasa masih banyak yang tidak sholat dan batal puasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup?
Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup, berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Kalimat tauhid yang sudah kita punya dan kita simpan di dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal ini dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga, yaitu hadis yang berbunyi, Ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imul tu'am, wasilul arham, wasallu billail wan nasin niyam, tadkhulul jannah bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam ketika orang-orang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dalam selamat. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, dan kehancuran tatanan kehidupan, karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Yang kedua, memberikan makan. Di antara hikmah diwajibkan puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, menjalin silaturahim atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahmi, karena silaturahmi mendatangkan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, dapat memperpanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Yang kedua, akan dijauhkan dari neraka. Yang ketiga, menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dan yang kelima, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahmi kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Tetapi tentu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, salat malam. Salat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual salat tarawih, salat witir, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang soleh, yang suka menebar kebajikan, keselamatan, dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amaru wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ibadaka wal mu'ahhidin man nasruddin wahdul man qadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Amin. Indonesia khassah. Amin. Lil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.